Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman atau membagikan tips-tips bagaimana caranya memproses bahan atau membuat bahan dari bibit dan harapan kedepannya untuk dijadikan bonsai yang berkualitas seperti itu ya. Nah, kedepannya bisa dijadikan bonsai berkualitas. Nah, seperti apa caranya? Nah, silahkan teman-teman simak penjelasan dari saya. Nah, ya apa yang saya jelaskan di sini atau bagikan di sini itu adalah berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari bahan ini jenis waru. Nah, yang mana ini untuk bahannya menurut saya ini sudah cukup lumayan bagus. Dan pencapaiannya di sini sudah di cabang pertama dan cabang kedua. Nah, namun di balik itu semua tidak seperti yang teman-teman bayangkan atau tidak seperti yang teman-teman pikirkan seperti itu. Nah, maksud saya di sini, jadi saya memproses bahan ini untuk sebelumnya ketika saya masih memprogram dari bibit. Nah, itu banyak sekali kendala-kendala yang saya temuin. Nah, contoh. Nah, jadi saya memproses bahan ini dari bahan yang cukup banyak, teman-teman. Maksudnya saya itu menanam bibit itu dari sekitar 5 sampai 10 bibit. Nah, bibit cangkokan ya. Nah, seperti halnya sancang ini. Nah, jadi untuk berproses di awal itu diusahakan teman-teman memproses atau menanam bibit itu sebanyak mungkin. Jadi maksud saya banyak itu lebih dari 5 pohon lah. Karena kenapa? Untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas itu tidak semua perkembangan bibit atau pohon itu sama, teman-teman. Nah, dengan harapan kita itu sebenarnya kita mengharapkan pohon itu tumbuh dengan baik dan bagus sesuai dengan harapan, bahkan semuanya. Tapi itu bertolak belakang. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena di sini berdasarkan pengalaman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang mana saya harapkan ada titik tumbuh, begitu juga akan meneruskan daripada konsep bahan ini. Nah, ini tidak sesuai dengan harapan, begitu juga di perakaran. Nah, itu satu. Nah, ini lagi satu. Karena ini adalah seumuran, teman-teman, dan yang lainnya itu saya sudah panen, bahkan sudah ada beberapa diambil beli sama orang seperti itu. Nah, ini adalah salah satunya ya, yang menurut saya itu adalah bahan yang gagal. Tapi tergantung kembali ke kita, nanti kita proses seperti apa seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dan ini ada lagi satu ya. Nah, ini adalah seumuran dengan bahan yang tadi, teman-teman. Nah, ini kebetulan berbarengan saya lakukan stek. Nah, ini adalah hasil stek, teman-teman. Ini adalah sisa potongan. Nah, di sini karena bahannya cukup tinggi, nah, untuk bahannya konsepnya ini agak agak tinggi seperti itu ya. Nah, beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini itu awalnya saya konsep atau saya proses dengan bahan yang cukup pendek, namun tidak sesuai dengan harapan saya seperti itu. Nah, namun di sini saya tetap melanjutkan prosesnya. Nanti kita ikuti kemauan pohon seperti apa. Nah, itu kita bisa konsep dengan gaya bebas seperti itu. Nah, ini lagi satu, teman-teman. Nah, ini juga bahan seumuran dengan bahan yang tadi ya, terutama sancang ini. Nah, ini saya itu setek sekitar 2 polybag. Nah, kurang lebih sekitar berjumlah sekitar 20 potong ya. Nah, itu potongannya panjang-panjang, sekitar 4 sampai 5 ruas. Nah, ini salah satunya yang menurut saya sudah cukup bagus, selain yang saya sudah panen kemarin-kemarin itu ya. Nah, itu saya sempat buatkan video ketika saya memanen bahan-bahan di kebun. Nah, ini adalah salah satunya yang masih di kebun. Nah, jadi kalau ini adalah hasil pecah batang, teman-teman. Nah, saya lakukan itu semua, saya lakukan pecah batang. Namun seperti tadi saya bilang, hasilnya itu tidak sama. Ada beberapa yang
menurut saya itu melenceng ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini awalnya saya juga membuat bahan bonsai sancang sito dengan harapan di sebelah kiri itu bisa tumbuh tunas, namun tidak kunjung tumbuh tunas, justru di bagian terusannya ini ngepus. Dan bahkan saya sudah lakukan pemotongan di terusannya itu yang mengarah ke kanan, namun tidak juga kunjung tumbuh tunas. Nah, jadi saya tinggal meneruskan aja apa kemauan pohon dan nantinya kita sesuaikan seperti alur dan gerak batangnya. Nah, untuk yang satu ini adalah jenis elegan teman-teman. Nah, di sini kebetulan elegan saya hanya ada 3 kalau nggak salah ya. Nah, yang lain itu belum begitu bagus. Nah, ini adalah salah satunya yang menurut saya sudah bagus. Namun di sini ada kendala. Nah, ini adalah elegan yang mana batangnya ini sudah mengering. Nah, ini di bagian terusannya ini dimakan oleh pengerat batang teman-teman. Nah, jadi seandainya saya memprogram bahan itu misalnya satu jenis itu saya proses dengan ya minimal 5 lah, mungkin beda lagi ceritanya, mungkin hasilnya adalah 1-2 yang akan menjadi bahan yang bagus. Nah, kalau yang ini adalah sancang hasil cangkokan yang mana kemarin saya buatkan video ketika saya melakukan pemindahan pemindahan pot, pemindahan ground seperti itu. Nah, awalnya saya tanam dari kali, dan ini untuk bahannya cukup lumayan besar. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita kalau memproses bahan itu sebisa mungkin lebih dari 1 ya minimal 5 gitu, 5 sampai 10 bahan atau bibit. Nah, seperti di awal saya bilang, karena untuk pertumbuhannya itu nanti tidak akan sama. Nah, seperti halnya di sini saya memproses kimeng. Nah, di sini kebetulan kimeng itu saya proses atau saya program cukup banyak. Nah, makanya ini salah satunya yang menurut saya sudah bagus untuk gerak dasarnya. Nah, ini juga kemarin sempat saya buatkan video ketika saya melakukan pengepresan di terusan batang. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke sancang teman-teman. Nah, ini untuk bahan sancang ini kemarin juga beberapa hari yang lalu saya juga sempat buatkan video. Nah, ini sancangnya sudah cukup lumayan menurut saya untuk gerak dasarnya. Nah, mulai dari akar, batang, cabang. Nah, ini sudah ada ya. Sedangkan saya dulunya memprogram bahan cangkokan ini cukup banyak. Jadi kurang lebih ada sekitar 8 batang ya. 8 batang ya cukup besar-besar karena ini batangnya cukup besar teman-teman. Nah, ini yang kedua. Nah, ini juga sama, seumuran, ada sekitar sekitar 8 bahan. Nah, yang bagus cuman ada 3. Nah, di belakang sana ada lagi 1 teman-teman. Nah, menurut saya yang cukup bagus yang memenuhi kriteria seperti itu. Mulai dari perakaran, batang, begitu juga pertumbuhan atau pertumbuhan titik tumbuh itu sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, ini adalah sebagian kecil yang saya perlihatkan, terutama yang menurut saya berhasil seperti itu. Nah, kalau yang tidak berhasil itu waduh sangat banyak sekali teman-teman. Nah, maka dari itu kesimpulannya di sini adalah kita memproses bahan misalnya satu jenis kimeng atau sancang seperti itu. Nah, jadi kita sebisa mungkin kita melakukan penanaman itu lebih dari 1, minimal 5 seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini adalah bahan kimeng teman-teman. Nah, ini sudah saya lakukan pengepresan di terusan batang atau batang utama ya. Nah, jadi ini akan saya konsep ke depannya untuk menjadi bahan yang bogel. Nah, jadi rata-rata di sini saya konsep small untuk bahan kimeng. Nah, ini yang salah satunya tidak berhasil menurut saya karena ini juga pernah mengalami insiden. Sebelumnya pernah ketimpa pohon mangga yang sudah lapuk, sudah mati. Nah, beda dengan bahan ini teman-teman. Kalau bahan ini adalah bahan gabungan. Nah, yang mana saya dulu membuat bahan gabungan itu cukup banyak.
ada sekitar 5 ya, 5 gabungan lah. Nah, yang berhasil itu, yang menurut saya berhasil, hasilnya cukup memuaskan, itu ada 3. Nah, sisanya itu ya hidup sih, cuman ya masih kurang menurut saya. Namun saya tetap lanjutkan prosesnya, dilakukan dengan penyusulan. Misalnya ada yang mati, nah kita susul lagi dengan dilakukan penempelan seperti itu. Nah, ini untuk bahan jenis kimeng agak sedikit lebih mudah ya. Nah, untuk bahan sancangnya sendiri ini kebetulan untuk medianya ini amblas teman-teman, hanyut ya. Jadi akarnya terekspos, terlihat sangat kering. Nah, makanya kalau untuk memprogram bahan sancang itu sebisa mungkin selama masih kita memprogram, kita kubur untuk perakarannya seperti itu. Nah, ini awalnya saya konsep informal. Namun karena kondisi pohonnya seperti ini, jadi dia lebih mengarah condong ke kanan, jadi saya ikuti aja seperti apa nantinya. Nah, lanjut, ini ada pohon sancang yang mati teman-teman. Nah, ini untuk bonggolnya cukup lumayan besar, namun perakaran tidak begitu bagus. Tapi untuk karakternya sebelumnya semasih dia hidup ini cukup lumayan bagus ini. Nah, ini adalah kesalahan ya. Jadi saran saya, teman-teman jangan melakukan pemupukan ketika teman-teman melakukan pengepresan batang. Nah, pemupukannya ini bukan masalah pemupukan ketika melakukan pengepresan batang, namun kesalahannya pupuknya itu pupuk masih baru teman-teman, karena ini yang digunakan adalah pupuk kandang. Nah, itu yang melakukan ini adalah teman saya, ini kebetulan milik teman saya teman-teman. Nah, ini sayang sekali ya, untuk bahannya sebesar ini sudah mengering kondisinya. Nah, jadi ini tidak bisa diharapkan lagi, jadi sudah benar-benar sudah kering teman-teman. Nah, jadi ini ada juga bahan yang dulunya saya tanam dari cangkokan. Nah, ini belum sempat saya proses, terutama di perakaran teman-teman, karena masih semrawut. Nah, nanti saya akan buatkan video ketika saya memproses bahan ini. Nah, ini juga ada bahan kimeng yang saya akan proses tempel susu. Nah, di sebelahnya sudah ditanam bahan setekan, dan harapan kedepannya akan dijadikan cabang. Nah, jadi kesimpulannya di sini teman-teman, kalau menanam bahan atau bibit itu lebih dari 1 ya. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini kemarin juga saya buatkan video. Nah, di sini saya menanam sekitar ada 6 polybag. 6 polybag ini pun sudah melalui proses pemilihan ya. 7 polybag ini. Nah, ini dari setekan awalnya ini ada sekitar 15 batang. Nah, sisanya lagi masih hidup, cuman tidak sesuai seperti itu. Jadi dari jumlah 15 batang yang saya setek, hasilnya tidak sama semua. Nah, seperti itu teman-teman. Selain kita menanam bibit yang cukup banyak, jadi faktor kesuburan juga sangat mendukung di sini. Bukan hanya mendukung, karena itu adalah kunci dari keberhasilan kita memproses suatu bahan. Nah, jadi jangan lupa kesuburan, begitu juga ketelatenan ketika kita melakukan proses atau perawatan seperti itu. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa semangat lagi untuk memprogram bahan dan berkarya seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini yang saya bisa bagikan di video ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nah, itulah tips-tips yang saya bisa bagikan. Nah, jadi apa yang saya bagikan di video ini adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya yang pernah saya dapatkan dari belajar berproses, karena di sini pada dasarnya saya juga masih belajar seperti itu, dan jadi akan sangat membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman, begitu juga senior-senior yang sudah berpengalaman seperti itu, karena kita semua adalah belajar. Nah, oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bisa bermanfaat. Semangat terus berkarya seni bonsai. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.